Selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1165. Sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1165. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya, geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya. Gas! Mau dapat duit jajan tambahan setiap 2 menit dari mainin game One Piece keren ini? Tonton video ini sampai habis karena caranya ada di akhir video. One Piece Chapter 1165 diawali dengan catatan Rocks versus Roger dan Garp. Iblis Rocks masih memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat aneh. Mulutnya tersenyum lebar, namun air matanya mengalir deras. Rocks masih mencoba berkomunikasi dengan Roger dan Garp menggunakan kemampuan Voice of All Things. Dia meminta tolong kepada mereka berdua. Garp menanyakan pada Roger apakah dia juga mendengar suara dari Rocks. Roger mengiyakannya sembari melapisi pedangnya menggunakan Advance Haki Raja. Ternyata Iblis Rocks sudah berada tepat di depan Roger. Dia bersiap menyerangnya dan pedang milik Iblis Rocks juga sudah dilapisi dengan Advance Haki Raja. Ekspresi wajahnya kini kembali berubah. Dia terlihat sangat serius untuk menghabisi Roger. Namun Rocks kembali berkomunikasi melalui telepati, meminta tolong agar Roger dan Garp untuk segera membunuhnya. Dan saat Iblis Rocks mengayunkan pedangnya ke arah Roger, dia kembali menangis. Roger menyadari sesuatu ada yang aneh dari kata-kata, cara bertindak, dan ekspresi di wajah Rocks. Roger berhasil menahan serangan dari Iblis Rocks. Terlihat benturan haki raja di antara kedua pedang mereka dan dibuktikan dengan adanya kilatan hitam di sekitar mereka. Roger berteriak jika kondisi yang terjadi pada Rocks saat ini benar-benar tidak masuk akal. Ternyata Garp juga sudah melompat dan bersiap untuk menyerang Iblis Rocks. Garp melapisi tinjunya dengan Advance Haki Raja. Karena Iblis Rocks sedang disibukkan oleh Roger, walhasil Garp berhasil mendaratkan tinjunya tepat di wajah dari Iblis Rocks. Namun Iblis Rocks hanya bergeser sedikit ke belakang setelah terkena pukulan telak dari Garp. Dia kini sangat marah dan terlihat Garp serta Roger sangat kesulitan untuk menjatuhkan Iblis Rocks. Iblis Rocks terlihat mengalirkan lebih banyak haki ke dalam pedangnya dan walhasil dia berhasil melepaskan ledakan haki raja yang benar-benar sangat dahsyat hingga membuat Garp dan Roger terpental. Saking kuatnya ledakan haki raja milik Sebek, Roger dan Garp sampai menabrak gunung yang ada di sisi kanan Pulau God Valley. Tak hanya itu, langit di atas Pulau God Valley pun terbelah karena efek ledakan haki raja milik Sebek. Ini benar-benar gila. Biasanya langit akan terbelah ketika ada dua pengguna Advance Haki Raja saling berbenturan. Namun pada kasus ini, Rocks melakukan itu sendiri. Hanya dengan Haki Rajanya saja, dia mampu melakukan hal itu. Lalu jika kita lihat lebih detail lagi, kilatan hitamnya sampai mempengaruhi lautan yang ada di sekitar Pulau God Valley. Benar-benar sangat membagongkan. Para marinir terkejut ketika melihat langit Pulau God Valley yang terbelah. Langitnya terbelah. Kita harus keluar dari sini atau kita akan mati, teriak para marinir. Silver Axe Kyo diperlihatkan sedang bersama dengan anak buahnya. Dia memerintahkan mereka untuk mencuri kapal dan segera kabur dari pulau ini. Hah? Lalu bagaimana dengan kapalnya Rocks? Tanya anak buahnya. Bodoh, tak ada yang akan kembali, jawab Kyo. Di area lain, Shiki tertawa dan mengatakan jika bajak laut Rocks kini sudah tinggal sejarah. Selain itu, para bajak laut yang lain bergegas untuk segera pergi ke arah pantai. Adegan berpindah ke pesisir pantai. Anggota pasukan dari Garp menghubunginya dari atas kapal. Mereka bertanya kepada Vice Admiral Garp apakah dia bisa mengalahkan monster itu. Namun Garp tidak menjawabnya. Dia malah meminta pasukannya untuk menyelamatkan semua warga sipil yang masih ada dan juga para marinir yang berhasil mereka temukan, lalu menaikkan mereka ke atas kapal dan setelah itu langsung pergi berlayar. Sedangkan di atas kapal Oro Jackson, kru Roger menghubungi kaptennya. Mereka bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam Pulau God Valley. Roger juga tidak memberi jawaban. Dia langsung memerintahkan krunya untuk segera berangkat begitu kelompok Rayleigh sudah naik.
dan meminta mereka untuk menunggunya di laut. Kemudian Garp dan Roger secara bersamaan mengatakan melalui Dendenmushi pada pasukan serta kru mereka masing-masing jika mereka pasti akan kembali. Garp dan Roger terlihat terluka setelah sebelumnya menabrak gunung. Tak berselang lama, Iblis Rocks pun menghampiri mereka. Garp dan Roger sudah siap kembali bertarung, bahkan mereka melepaskan jaket masing-masing. Garp berkata pada Rocks dan Roger jika dia datang ke pulau ini untuk menangkap mereka, tapi malah berakhir seperti ini. Roger juga mengatakan jika dia datang ke pulau ini hanya ingin menyelamatkan Shaki, mengambil sedikit harta, lalu kabur. Iblis Rocks memperlihatkan wajah yang sangat marah. Roger pun bertanya pada Garp apakah dia setuju jika mereka melakukan gencatan senjata untuk sementara waktu. Garp sebenarnya tidak terlalu senang dengan ide itu, tapi mereka tidak bisa membiarkan Rocks mengamuk begitu saja. Garp berteriak memanggil nama Rocks yang membuat Iblis Rocks menyerang Garp menggunakan pedangnya. Namun Garp berhasil menghindari serangannya dan walhasil pedang Iblis Rocks tertancap di bebatuan. Garp melompat dan bersiap menyerang, sedangkan Roger juga berlari dan bersiap mengayunkan pedangnya menggunakan kedua tangannya. Serangan Roger yang dilapisi dengan haki raja membuat kepala dan sebagian tubuh dari Iblis Rocks tersangkut di bebatuan. Garp lalu menarik salah satu kakinya sembari berteriak jika wujud Rocks saat ini adalah sebuah kutukan. Garp kemudian melempar Iblis Rocks dan bertanya pada Roger apakah mereka tidak bisa membatalkan kutukan tersebut dengan cara apapun. Roger kembali menyerang Iblis Rocks dengan mengayunkan pedang menggunakan kedua tangannya. "Bangunlah!" teriak Roger pada Rocks. Iblis Rocks pun menghantam tanah dan terlihat ledakan haki raja yang sangat besar dihasilkan dari kombinasi serangan dari Roger dan Garp. Adegan kemudian memperlihatkan Rayleigh yang akhirnya berhasil membawa Shaki ke kapal Oro Jackson. Dia meminta kepada kru yang lain untuk segera bergegas pergi karena Roger tak akan berhenti bertarung sampai dia yakin mereka sudah benar-benar kabur dari pulau ini. Kru Roger yang lain bertanya-tanya kekuatan haki macam apa yang sedang meledak-ledak di pulau saat ini. Tiba-tiba Gloriosa sudah berada di atas kapal Oro Jackson dan meminta izin untuk ikut naik di atas kapal mereka. Dan hal itu membuat Gaban terkejut karena baru menyadari adanya Gloriosa di sana. Finn kemudian memperlihatkan Lin dan juga Kaido yang berada di sisi lain pulau. Mereka terlihat sehat walafiat meskipun sebelumnya dihajar oleh Iblis Rocks. Lin mengatakan pada Kaido jika dia berutang budi seumur hidup kepadanya dan dia juga harus membayar hutangnya itu. Kaido tersenyum dan menanggapi jika Lin tidak mau mengaku kekalahannya dalam perebutan harta buah iblis yang berhasil dia makan. "Tunggu saja, suatu hari nanti aku pasti akan membentuk kelompok bajak laut yang bisa membereskan segala macam hal dengan kekerasan," tambah Kaido. Lin kesal dan berteriak, "Jangan besar kepala, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku." Di belakangnya terlihat Strausen yang sedang membawa karung berisi harta karun. Dia bertanya pada Lin apa yang sedang dia lakukan dan memintanya untuk segera pergi dari pulau ini dan jangan lupa untuk membawa harta karunnya. "Aku pasti akan menagihnya," ucap Lin kepada Kaido sebagai salam perpisahan. "Coba saja kalau kau memang bisa," balas Kaido. Adegan kembali memperlihatkan pertarungan antara Roger dan Garp melawan Iblis Rocks. Roger dan Garp terlihat kembali terpental dan Iblis Rocks siap menyerang mereka. Sepertinya ledakan haki raja milik Rocks kembali membuat mereka terpental. Dan kemudian memperlihatkan Newgate. Dia terkejut karena ada orang yang tiba-tiba menyapanya. Orang itu berkata, "Kau yang tadi meruntuhkan gunung itu ya? Benar kan, Newgate?" Newgate pun bertanya siapa orang ini sebenarnya. Ternyata dia sedang duduk di atas sebuah bukit. Orang itu kembali berkata, "Sepertinya kelompokmu sudah terpecah belah." Akhirnya kita melihat orang ini dari dekat. Dia memperkenalkan diri sebagai Gram. Box perkenalan pun tertulis, "Kapten kelompok bajak laut Polo Gram." Yap, wajahnya benar-benar sangat mirip dengan Marco, si burung puyuh. Sepertinya dia adalah ayah dari Marco. Gram lalu melompat turun dari bukit sembari berkata jika dia adalah penggemarnya Newgate. Karena tahu Newgate saat ini tidak punya kapal untuk kembali, Gram mencoba mengajaknya bergabung ke dalam bajak lautnya. "Kau menggangguku,"
Pergi sana, ucap Newgate. Adegan lalu memperlihatkan Stacy, Ganzui, dan juga Kill Bastard yang sedang berlari meninggalkan pulau sembari membawa karung berisi harta. Bastard terlihat berlari bersama sesosok hantu yang persis seperti milik Verona. Sudah jelas jika Kill Bastard adalah pemakan buah iblis Horo-Horonomi sebelum Verona. Stacy terlihat marah dan menanyakan di mana Newgate berada, namun Ganzui balik membentak Stacy dengan mengatakan jika dia juga tidak tahu di mana Newgate sekarang. Adegan kemudian memperlihatkan salah satu kapal angkatan laut yang sedang berada di pesisir pulau Cat Valley. Apa kau sadar sedang berbuat apa, Dragon? Tenangkan dirimu, teriak seseorang dari kapal tersebut. Ternyata Dragon sedang menodongkan senapannya tepat di kepala salah satu perwira angkatan laut sembari berteriak, memangnya kalian sendiri sadar apa yang sudah kalian buat? Apa kalian tahu hal yang sudah kita bantu lakukan di pulau ini? Para marinir yang lain meneriaki nama Dragon, berharap dia berhenti melakukan hal nekat itu. Siapapun yang menantangku akan langsung kutembak mati di sini sekarang juga, tambah Dragon. Namun Dragon semakin barbar. Dia meminta untuk menaikkan warga sipil yang masih selamat ke atas kapal. Ternyata di pinggir pulau, tepat di sebelah kapal yang sedang dinaiki oleh Dragon, terlihat cukup banyak orang-orang yang berhasil selamat dari turnamen laknat milik Tenryu Pito ini. Kau akan menerima ganjarannya, Dragon, teriak perwira marinir itu. Aku tidak peduli, balas Dragon. Ketika percakapan ini terjadi, diperlihatkan kondisi pulau Cat Valley yang sudah dipenuhi dengan kobaran api. Adegan kemudian memperlihatkan Rayleigh dan Gaban yang kembali masuk ke dalam pulau Cat Valley. Kru yang lain bertanya kemana mereka berdua mau pergi. Namun Rayleigh dan Gaban meminta yang lain untuk tidak ikut dan segera pergi berlayar dan menunggu mereka di perairan terbuka. Scene kemudian memperlihatkan kapal milik pemerintah dunia. Ternyata Saint Saturn sudah berada di atas kapal tersebut. Namun yang membagongkan adalah pupil mata Saturn memiliki corak mata milik Im Sama. Itu berarti Saturn masih kerasukan Im Sama. Im Sama berkata, pulau itu tidak pernah ada sejak awal. Kalian paham maksudku kan? Kemudian muncul penjelasan dari sang narator. Insiden yang terjadi di West Blue ini, yaitu insiden Cat Valley, dianggap sebagai rahasia level S. Cyberport Number 6 dari Markas Pusat Angkatan Laut Cabang G11 menghapus semua nama peserta yang berpartisipasi dalam ajang perburuan manusia, yang seharusnya tercatat sebagai sebuah misi sangat rahasia serta memiliki hadiah khusus ini. Begitu pula dengan Cat Valley yang merupakan tempat pelaksanaan ajang tersebut. Semua informasi yang berkaitan dengan lokasi, luas, serta populasi pulau tersebut pun dihapus. Tak diketahui berapa banyak jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Ketika narator menjelaskan ini, adegan melanjutkan pertarungan antara Roger dan Cobb melawan Iblis Rocks. Ledakan haki yang sangat dahsyat kembali terjadi dari benturan di antara mereka, bahkan sampai menghancurkan gunung yang ada di sisi kanan pulau Cat Valley. Roger dan Cobb terdengar ngos-ngosan. Roger bertanya sesuatu pada Cobb mengenai monster hitam yang berada di pihak pemerintah dunia. Roger menganggap monster itu mustahil bagian dari pembela keadilan. Cobb ternyata sependapat dengan pernyataan dari Roger barusan. Ternyata Roger dan Cobb kembali terpental setelah terkena ledakan haki milik Rocks. Roger kembali berkata, kalau mau berhenti dari angkatan laut, kau boleh bergabung dengan kelompokku, Cobb. Jangan seenaknya, kalau aku berhenti, siapa yang nanti akan melindungi para prajurit? Jawab Cobb. Roger dan Cobb kembali bangkit dari reruntuhan gunung yang baru saja hancur akibat ledakan haki sebelumnya. Kemudian terjadi pembicaraan intens antara Roger dan juga Cobb. Mereka terlihat sudah terluka cukup parah dan juga sangat kelelahan. Roger berkata, kurasa solusi yang kita butuhkan adalah jumlah. Bagaimana menurutmu, Cobb? Jumlah? Bicara apa kau ini? Tanya Cobb. Roger kembali berkata, seharusnya kekuatan buah iblis sekalipun tidak akan bisa menahan serangan yang menggunakan armamen haki sepenuhnya. Ditambah, kita justru menggunakan Conqueror haki, jadi mustahil serangan kita sama sekali tak berdampak padanya.
Garp merespon, apa kau lupa kalau lawan kita juga menggunakan Conqueror Haki? Dia menggunakan itu untuk melindungi dirinya, sehingga haki kita saling meniadakan satu sama lain. Itu dia maksudku, kita perlu menggunakan haki yang lebih kuat lagi, supaya bisa melukainya, ucap Roger. Roger menambahkan, kita pasti akan kalah jika terus menghabiskan stamina seperti ini. Mustahil kita bisa menang dari Rox dalam hal stamina. Jadi, kau menyarankan untuk langsung menyerangnya dengan seluruh kekuatan Conqueror Haki yang kita miliki, ucap Garp. Benar, setelahnya tidak usah pedulikan soal stamina, jawab Roger. Garp kembali merespon, tapi kalau melakukannya, kita tidak akan bisa pulang hidup-hidup dari sini loh. Kalau berhasil, maka kita bertiga akan sama-sama tumbang, ucap Roger. Tapi kalau gagal, maka tamatlah riwayat kita berdua, tambah Garp. Iblis Rox kembali datang menghampiri Garp dan juga Roger. Garp menyadari hal itu dan langsung bersiap kembali melawannya. Garp mulai mengeluarkan ceramah no jutsu kepada Iblis Rox. Hei Rox, aku tak punya satu kata pun yang bisa kau gunakan untuk menghiburmu. Aku juga sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tahu bahwa sekarang kau sedang sangat menderita. Yap, diperlihatkan Sebek yang kembali menangis. Selain itu, satu gigi Sebek sekarang sudah ompong setelah bertarung melawan Garp dan juga Roger. Roger dan Garp bersiap menggunakan teknik terkuat mereka. Roger menutup matanya, dia tak kuat melihat ekspresi wajah Rox yang menangis. Hino Kagutsuchi no Ace Infinito Explosion. Iblis Rox siap kembali menyerang Roger dan Garp, namun dengan wajah yang masih dipenuhi dengan air mata. Roger menyerang dengan banyak tebasan untuk memotong tubuh Rox, sementara Garp melepaskan serangan tinju bertubi-tubi secara bersamaan. Serangan ini mirip dengan Gomu Gomu no Gatling milik Luffy. Chapter berakhir dengan kekalahan Rox, sementara narator membicarakan warisan dari bajak laut Rox. Pemerintah dunia mencoba untuk mengubur semua hal tentang insiden ini dalam kegelapan. Namun terpecahnya sebuah kelompok tanpa aturan yang telah membuat berbagai kekacauan pada sebuah zaman, yaitu kelompok bajak laut Rox yang dipimpin oleh Rox di Sebek. Dalam insiden ini telah menciptakan sebuah gemuruh yang mengguncang dunia ini. Inilah kisah utuh di balik sebuah insiden legendaris tanpa bisa ditutupi. Yap, insiden God Valley resmi berakhir. Insiden yang terjadi di Pulau God Valley ini terlihat sangat mirip dengan insiden yang sedang terjadi di Pulau Elbaf saat ini. Kesatria Dewa penyebab malapetaka di God Valley, begitu juga dengan Elbaf. Imo muncul di God Valley dan mengubah klan Devi menjadi iblis. Lalu di Elbaf, Imo sama juga muncul dan mengubah para raksasa menjadi iblis. Lalu Rox berhasil dimanipulasi pikirannya oleh Imo, dan karena kemarahannya yang memuncak, akhirnya Sebek juga berhasil diubah menjadi iblis oleh Im Sama. Dan ada satu karakter di Elbaf yang kemungkinan besar akan memiliki nasib yang sama dengan Sebek di God Valley. Yap, dia adalah Loki. Loki adalah penggemar berat dari sosok Rox, dan Im Sama akan sangat mudah memanipulasi pikiran Loki, karena pada akhirnya dialah yang membuat Harald dan Sebek memiliki akhir yang tragis. Apalagi tujuan utama para kesatria dewa datang ke Elbaf adalah untuk merekrut Loki untuk bergabung ke dalam anggota mereka. Yap, Loki sangat kuat, bahkan Gaban pun mengakui kekuatan Loki. Apalagi Loki juga pengguna Advance Haki Raja, butuh petarung kuat yang juga menguasai Advance Haki Raja untuk mengalahkannya. Jika di God Valley ada Roger dan Garp, di Elbaf ada Luffy dan Zoro. Mereka berdua akan menggunakan teknik terkuat mereka yang dilapisi dengan Advance Haki Raja untuk mengalahkan iblis Loki. Benar-benar absolut sinema dan sangat membagongkan. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni, dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya
Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi Xworld. Abangku, aplikasi Xworld lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi Xworld. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.